Perkenalkan, nama saya Anim, NIM B1031221014. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi himpunan. Nah, sebelum lebih jauh kita membahas tentang materi himpunan, alangkah lebih baiknya nih kita tahu apa sih pengertian dari himpunan. Nah, himpunan adalah kumpulan objek-objek benda-benda real atau abstrak yang didefinisikan dengan jelas. Nah, sebagai contoh, himpunan. Nah, kumpulan mahasiswa jurusan pendidikan biologi FMIPA UPI, kumpulan anak-anak SD Isola, dan kumpulan mahasiswa UPI yang berumur kurang dari 10 tahun merupakan contoh dari anggota himpunan. Nah, bagaimana dengan contoh yang bukan himpunan? Nah, contoh bukan himpunan: kumpulan anak-anak yang berambut gondrong, kumpulan makanan yang lezat-lezat, kumpulan anak-anak yang pandai. Itu bukan merupakan contoh himpunan. Selanjutnya, notasi himpunan. Nah, himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kapital A, B, C atau ditandai oleh 2 kurung kurawal. Sedangkan anggota himpunan biasanya dinyatakan dalam huruf kecil A, B, C. Jika X anggota himpunan A, maka ditulis X anggota A. Jika Y bukan anggota himpunan B, maka ditulis Y bukan anggota B. Banyaknya anggota himpunan A ditulis N dalam kurung A. Macam-macam himpunan. Nah, ada himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota dan ditulis dengan simbol huruf hidup atau dalam kurung kurawal. Nah, himpunan semesta yaitu himpunan yang mempunyai semua anggota yang sedang dibicarakan, biasanya ditulis dengan simbol S. Nah, himpunan bilangan. Nah, himpunan bilangan ini terdiri dari beberapa bilangan. Di antaranya, himpunan bilangan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan bilangan bulat, dan himpunan bilangan rasional, serta himpunan bilangan real. Nah, himpunan terhingga dan tak terhingga. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga, yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Sebagai contoh, A sama dengan A, B, C, D dalam kurung kurawal, dan B sama dengan huruf hidup dan sama dengan kurung kurawal. Cara penyajian himpunan. Ada enumerasi, yaitu suatu himpunan yang dapat dinyatakan dengan menyebut semua anggotanya yang dituliskan di dalam tanda kurung kurawal, dan di antara setiap anggotanya dipisahkan dengan tanda koma. Sebagai contoh nih, himpunan 4 bilangan asli pertama, 1, 2, 3, dan 4. 1, 2, 3, dan 4 merupakan bilangan asli pertama. Nah, himpunan 5 bilangan genap positif pertama yaitu 4, 6, 8, dan 10 merupakan himpunan bilangan positif. Simbol-simbol baku. Simbol baku yaitu menggunakan simbol tertentu yang sudah disepakati. Contoh A, himpunan semua bilangan ganjil yang lebih dari 1 dan kurang 8. P, himpunan bilangan bulat positif 1, 2, 3. Notasi pembentuk himpunan. Notasi pembentuk himpunan yaitu suatu himpunan dapat dinyatakan dengan menuliskan syarat keanggotaan himpunan tersebut. Notasi ini biasa berbentuk umum. Sebagai contoh, A adalah himpunan bilangan bulat positif kecil dari 5. A sama dengan bilangan bulat positif lebih kecil dari 5, atau A sama dengan X kurang dari 5.
yang ekuivalen dengan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya ada macam-macam himpunan. Himpunan kosong yaitu himpunan yang tidak mempunyai anggota dan ditulis dengan simbol huruf hidup atau dalam kurung kurawal. Nah, himpunan semesta yaitu himpunan yang membuat semua anggota yang sedang dibicarakan. Biasanya ditulis dengan simbol S. Jadi, himpunan semesta ini memiliki simbol S. Sedangkan himpunan kosong adalah himpunan yang memiliki simbol huruf hidup atau dalam kurung kurawal. Selanjutnya, himpunan bagian terdiri dari himpunan bilangan asli N sama dengan 1, 2, 3. Himpunan bilangan cacah C sama dengan 0, 1, 2, 3. Dan himpunan bilangan bulat Z sama dengan negatif 1, 0, 1 dalam kurung kurawal. Nah, himpunan bilangan rasional Q sama dengan V per Q, V Q Z Q O dalam kurung kurawal. Nah, himpunan bilangan real atau R. Himpunan terhingga adalah himpunan yang banyak anggotanya terhingga, yaitu himpunan kosong atau himpunan yang mempunyai n elemen. Sebagai contoh, A sama dengan A, B, C, D, B sama dengan kurung kurawal. Diagram Venn. Nah, contoh nih, S yang anggotanya terdiri dari 1 sampai dengan 9 dan A terdiri dari anggota 1, 2, 3, dan 4. B anggotanya 3, 4, 5, 6, 7. Nah, kita gambar terlebih dahulu kotaknya dan kita buat tulisan semesta. Kita cari nih angka yang mana yang sama dengan A dan B. Nah, kita telah menemukan angka yang sama. Ternyata angka yang sama adalah 3 dan 4 di antara A dan B. Lalu kita buat lingkaran, kita tulis di antara lingkaran A dan B, angka 3 dan 4 merupakan angka yang sama antara anggota A dan B. Nah, kita tulis anggota A 1 dan 2 karena 3 dan 4 adalah merupakan anggota yang sama dengan anggota B. Nah, di B memiliki angka 5, 6, dan 7. Dan bagaimana dengan 8 dan 9? Nah, karena 8 dan 9 ini tidak masuk di A dan B, jadi 8 dan 9 ini kita tulis di luar. Selanjutnya, operasi himpunan. Nah, operasi himpunan ada irisan, gabungan, selisih, dan komplement. Nah, irisan dilambangkan dengan huruf N. A irisan B berarti angka yang sama antara A dan B. Kita cari angka yang sama di irisan. Nah, ternyata di dalam kurung ini angka yang sama yaitu 3 dan 4. Nah, lalu kita tulis A irisan B berarti 3 dan 4. Selanjutnya adalah gabungan dilambangkan dengan U. A gabungan B berarti semua anggota yang ada di A atau di B. Jadi semua anggota yang ada di A dan B itu digabungkan menjadi 1 B dan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti A gabungan B anggotanya adalah 1 sampai 7. Nah, selanjutnya adalah selisih. Selisih dua himpunan A dan B adalah himpunan dari semua anggota himpunan A tetapi tidak dimiliki himpunan B. A selisih B berarti anggota yang ada di A tetapi tidak dimiliki oleh B. Nah, berarti anggotanya ini 1 dan 2 karena anggota A terdiri dari angka 1 dan 2, tetapi
anggota B 5, 6, 7. Nah, anggota A yang tidak dimiliki oleh anggota B. Nah, namun sebaliknya B selisih A. Artinya anggota B yang tidak dimiliki oleh A. Berarti 5, 6, dan 7. Nah, komplement. Komplement dipangkatkan dengan huruf C atau tanda petik C. Berarti kata C ini adalah selain. Nah, A pangkat C berarti anggota selain C. Nah, A ini kan memiliki anggota 1 dan 2, berarti dia minta selain C, selain A. C. A pangkat C. Berarti 5, 6, 7, dan 8 merupakan anggota yang selain dari anggota A. Nah, sebaliknya B pangkat C. B selain C. Selain 1, 2, 8 ini merupakan anggota yang bukan berasal dari anggota B. Nah, anggota B adalah 5, 6, dan 7. Maka dari itu B selain dari B adalah 1, 2, 8, dan 9. Selanjutnya, prinsip dualitas. Prinsip dualitas. Prinsip dualitas ini merupakan dua konsep yang berbeda dapat saling dipertukarkan, namun dia tetap memberikan jawaban yang benar. Antara dua konsep tersebut dipertukarkan tapi tetap memiliki jawaban yang benar. Nah, contohnya nih, AS. Kemudian mobil di kiri depan Inggris atau juga Indonesia. Kemudi mobil di kanan depan peraturan di Amerika Serikat. Mobil harus berjalan di bagian kanan jalan pada jalan yang berlajur banyak. Lajur kiri untuk mendahului. Sedangkan di Inggris, bila lampu merah menyala, mobil belok kanan boleh langsung. Mobil harus berjalan di bagian kiri jalan. Nah, pertukarannya lagi, pada jalur yang berjalur banyak, lajur kanan untuk mendahului. Bila lampu merah menyala, mobil belok kiri boleh langsung. Selanjutnya, himpunan ganda atau multiset. Himpunan yang elemennya boleh berulang, tidak harus berbeda. Nah, disebut himpunan ganda multiset. Nah, sebagai contoh himpunan yang berulang nih kan. Nah, kita tulis 1, 1, 1, 2, 2, dan 3 merupakan himpunan yang berulang. 2, 2, 2 itu adalah himpunan yang berulang. 2, 3, 4 merupakan himpunan yang berulang. Dan multiplisitas dari suatu elemen pada himpunan ganda adalah jumlah kemunculan elemen tersebut pada himpunan ganda. Sebagai contoh nih, kan M sama dengan 0, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1. Multiplisitas 0 adalah 4. Nah, himpunan set merupakan contoh khusus dari suatu multiset yang di dalam hal ini multiplisitas dari setiap elemennya adalah 0 atau 1. Koordinalitas dari suatu multiset didefinisikan sebagai koordinalitas himpunan pada danaannya ekivalen dengan mengonsumsi elemen di dalam multiset semua berbeda. Nah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Dah.